Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولسانgo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa jami' arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salam wa sa'adah wa syafa'a fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 masih menerangkan tentang batalnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikil iku fasal. Walladhi yubtilus sholata, yang membatalkan solat iku ahada asyara syai'an, ada 15 perkara. Nomor 1 al-kalamul amtu, guneman ingkang sengaja. Nomor 2 wal amalul katsiru, lan gerakan ingkang kathah. Nomor 3 wal hadatsu, lan hadas. Nomor sekawan wa khudusul najasati, lan ketiban pira-pira najis. Nomor 5 wang kisyaful aurati, lan tersingkape terbukanya aurat. Para hadirin ingkang minulya, saniki pembatas salat ingkang nomor 5. Nggih. Kula supe mata-mata kitab kula piyambak. Aurah niki napa? Insyaallah pun semeruh sedaya nggih, aurat. Ya, wasatrul aurah, menutup aurat. Di dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam keterangan kitab-kitab Syafi'i, termasuk kitab Safinatun Najah karangannya Al-Alim Al-Alamah Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Batawi yang wafat tahun 1883 Masehi di Pasar Tanah Abang Jakarta. Juga wonten kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah ya Nawawi Al-Bantini Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Makkah. Juga ada dalam kitab niki Matul Ghoya wa Takrib, juga wonten kitab Fathul Qorib Kifatul Akhyar karangannya Taqiyud Al-Hisni rahimahullah sing wafat tahun 1619 Masehi di Mesir. Kuwata Pak kitab-kitab para ulama yang menerangkan bahwa syarat sahnya sholat di dalam mazhab Syafi'i ada 5. Yang pertama apa? Adalah suci dari najis dan hadas, baik pakaian maupun badan. Niki. Yang kedua adalah mengetahui waktunya sholat, wa dukhulil waqti. Nomor 3 apa? Nomor 3 adalah suci tempatnya. Yang keempat adalah wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Yang kelima adalah wasatrul aurati bilibasin tahirin, yaitu memakai apa? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, sekarang kita membahas tentang wasatrul aurati libasin atau tahirin, dengan pakaian yang suci. Nah, dalam bahas aurat nomor 5 ini ya, itu semua ulama baik fuqaha dan imam mazhab a'immatul arba'ah dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat Pak. Sepakat semua ulama fikih, tidak ada yang tidak sepakat, semua sepakat. Ini ittifaqul ulama atau ijma'ul ulama. Nopo? Aurat wajib ditutup ketika sholat, juga di luar sholat. Niki sepakat para ulama. Dan siapapun orang yang sholat, baik perempuan laki-laki, jika terbuka auratnya atau penutup auratnya nggak sampai nutup batas aurat, maka sholatnya batal. Niki, sholatnya batal. Nah, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga dawuh
Di dalam seluruh ulama itu sepakat bahwa satrul aurah, menutup aurat, baik bagi lil rajuli wal unsa, lin nisa wal rajuli wan nisa, baik laki-laki atau perempuan, itu wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Nah, kalau tanglet wonten boten syarat pakaian, model pakaian wonten boten? Pak, Bu, sembayang ono enggak syarat model pakaian? Mboten wonten. Sing penting napa? Satrul aurah, nutup aurat. Lah macam-macam pakaian iku sing penting substansinya adalah kita salat nutup aurat. Ndak usah sampean enggak usah mamang, oh iku lho jubahan, oh iku lho apa jenenge? Wah, muter-muter gini. Terus nggawe napa wae jas, ndak usah. Sing penting satrul aurah, nutup aurat. Niku sing penting, Pak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i diterangkan juga dalam mazhab Hambali, termasuk keterangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Masyarul Muhadzab sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dan juga sama pendapat dengan Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Dua tokoh mazhab Syafi'i Hambali ini sepakat bahwa apa yang dimaksud dengan penutup aurat, khotamul aurat, tatimmatul aurat, penutup aurat apa? Benda apa saja yang bisa menutup dan melekat dalam badan dan itu suci. Loh, ini tegas nih. Jadi penutup aurat niku tidak harus baju, tidak harus sewek, nggak harus mukena, nggak harus jubah. Kalau sampai duwe monggo, yang terbaik, bukan termahal nggih, yang terbaik. Balik kula jelasaken sing dimaksud napa pakaian terbaik untuk salat, libasul littaqwa, yaitu pakaian orang-orang bertakwa. Lah iki takwa. Jadi boten model kelambine, tetapi substansi dari pelaku yang pakai baju. Oh iku sugih Pak Haji, ya niku kelambine apik-apik, niku juragan emas, kelambine sembayang apik-apik. Jase tok lek salat regane 10 juta, jase tok. Nah, tasbih gaharu, nggak usah. Yang dimaksud bukan termahal, tapi terbaik yang sampean miliki. Nah, Bu, paham nggih? Bu. Lah ana mukena tangga nggih mukena apik. Sampean mukena elek atau sedengan, tapi suci. Dan itu terbaik punya sampean, itu termasuk libasut taqwa atau termasuk pakai yang terbaik untuk sholat. Cegak mamang panjenengan mosok budal sholat tanggoe sajadahe teko Turki, kopiah teko Cina, kelamben teko Jepang, sepak macam-macam, wis gak usah. Yang penting mana yang terbaik yang kita miliki. Jadi menurut guruku lo ngeten, nggih Fai Romli Joso, pakaian niku lek saged bukan wajib. Mana baju untuk sholat, mana baju untuk sehari-hari, dibedakan. Kecuali panjenengan kali kula ketika memakai baju sholat untuk sehari-hari itu menjaga kesuciannya. Niki. Jadi kalau baleni Imam Nawawi dalam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan wajib seluruh ulama itu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Niki. Lah, tetapi batasannya satrul aurah ulama mazhab berbeda. Paham nggih? Untuk syarat sahnya sholat nutup aurat niku wajib seluruh ulama tanpa kecuali. Tetapi untuk batasan satrul aurah nutup aurat ulama beda contoh. Wis ayo diperhatili mawon. Kula membaca dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhhabil Arba'ah karangannya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Abdurrahman bin Iwad Al-Juzairi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah sing wafat tahun 1940 Masehi nggih disamarkan niku dawuh dalam kitab beliau napa 4 mazhab sepakat
menutup aurat adalah wajibus sholat, wasartus sholat, wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat. Tetapi mereka ketika membahas batasan tutup aurat di badan manusia atau muslim berbeda pendapat. Satu, ya, al-Hanafiyatu dari mazhab Hanafi niku dawuh batasan aurat itu antara pusar dengan lutut, nggih. Ya, auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Ya, antara pusat dengan dengkul. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan batasan aurat dari mazhab Hanafi kalau pusar itu bukan termasuk aurat, tapi dengkul lutut termasuk aurat. Paham? Jadi sampai delok TV wong Afrika, wong Eropa Barat ya, sing mazhabe Hanafi niku lho udele ketok. Lanang Bu, lanang iki aurat wong lanang. Lho udele ketok, dengkule gak ketok. Oh, kita pernah ngaji. Oh, berarti mungkin negara itu menganut mazhab Hanafi. Jadi nomor dua dari mazhab Maliki napa? Mazhab Maliki membedakan ngeten Bu. Ada aurat mughalladhah, ana aurat mukhafafah. Aurat mughalladhah niku termasuk ngarep mburi sampean. Paham nggih? Napa niku? Digambar ya angel gitu. Pokoknya dalan ngarep dalan mburi, kubur dan dubur. Itu adalah aurat mughalladhah. Menurut mazhab Maliki, kalau aurat mughalladhah itu terbuka atau tersingkap, baik sengaja nggak sengaja, maka batal sholatnya. Tetapi kalau aurat mukhafafah, aurat yang ringan di luar dubur dan kubul, kalau tersingkap sedikit, ya itu dima'fu, tapi segera ditutup. Mazhab Maliki. Kemudian untuk aurat laki-laki dalam mazhab Hanafi nopo seluruh badannya kalau baleni ya ke batasannya adalah bainas surba wal rukbataihi, ya, suratihi wa rukbataihi niku antara dengkul dan pusar. Ya, lek sampean katokan tadi penganut Hanafi udele ketok, bagi mazhab Hanafi tak dengkul ketutup itu tidak aurat. Bon, lek mazhab Maliki napa? Aurat tapi mukhafafah. Nomor 3, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hampir sama pendapatnya bahwa apa? Bahwa batas aurat laki perempuan itu antara pusar dengan dengkul. Ya, antara pusar dengan lutut. Cuma di dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 pendapat, Pak, tentang batasan aurat. Lek panjenengan ana wong Islam kok katokan tok, ketok udele, ketok lutute. Jenengan pun lokno. Barangkali beliau penganut mazhab Syafi'i dalam pendapat ulama yang lain. Kalau ngeten, 5 pendapat ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau dawuh di dalam mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Pusat Iran, di Pusat Mesir. Beliau dawuh dalam kitab Al-Dan kitab Al-Imla, ya, dawuh bahwasanya batasan aurat laki-laki dalam mazhab Syafi'i antara lutut sampai dengkul. Tetapi pusarnya, lututnya bukan termasuk aurat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Baina surah wa rukbatain. Ya, itu antara dengkul dengan lutut, tetapi lututnya itu bukan termasuk bagian aurat dan juga pusar udelnya bukan termasuk aurat. Jadi yang pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i ini adalah lutut itu batasnya, pusar itu batasnya. Jadi ambang batasnya ngisore udel titik, ndukure dengkul titik.
Ini nomor 1. Nomor 2 pendapat dari mazhab Syafi'i adalah lutut dan pusar termasuk bagian aurat. Nomor 3, pusar itu aurat, lutut bukan aurat. Nomor 4, waliane pusar itu aurat, lutut bukan aurat. Nomor 5, ya auratnya cuma nopo? Cuma dubul dengan kubul. Kalau panjenengan ningali tiang lho dengkule ketok, udele ketok wong lanang katokan misalnya nggih di luar salat, maka kita pernah ngaji. Barangkali husnudzan, ya barangkali ya dia ikut pendapat ulama Syafi'i yang nomor 3. Paham nggih? Cuma walaupun pendapat ini 5, Pak, 5 pendapat, ulama dan guru-guru kita itu memberikan arahan. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat nomor 1 dan pendapat nomor 2. Napa? Pendapat nomor 1, pusat antara pusar dengkul dengan udel, tetapi dengkul dan udel bukan bagian aurat. Yang kedua, pusar dan udel bagian dari aurat. Ini yang masyhur. Lah, tinggal pilih sampeyan. Kalau nomor 3, pendapat nomor 4, pendapat nomor 5, menurut Imam Nawawi itu pendapat yang apa? Yang kecil, pendapat yang ditinggalkan. Silakan pilih. Tetapi pilihan ini kita akan bingung. Kenapa? Yang nomor 1 pendapat Imam Syafi'i langsung dalam kitabnya. Yang kedua pendapat jumhur ulama Syafi'i. Situ pendapat Imam Syafi'i sendiri, situ pendapat ulama pengikut mazhab Syafi'i. Lah, guru kita Al-Maghfurah Kiai Haji Rifai Romli ya, ketika ngaji kitab Fathul Qorib ya, kalau ngaji niki tahun 80 songo khatam ping kalih 89 sampai 90 khatam ping kalih. Jadi Rifai Romli niki termasuk al-mursyid Thariqah al-arif billah Nasabandiyah Qadiriyah ya Tinjoso, juga termasuk beliau menantu dari Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, juga murid dari Langitan. Jadi sanad kita ini ngaji adalah sambung kepada Pondok Darul Ulum, sambung kepada Pondok Lirboyo, sambung pada Pondok Langitan. Itu guru-guru kita, Pak, sanad keilmuan. Nah, tonton ini, Pak. Ya Rifai dawuh, walaupun pendapat kita ada 2 yang masyhur, kita memakai yang kedua. Pusar udel dan dengkul, pusar dan lutut adalah bagian aurat. Kenapa? Sebab ketika sholat kita butuh apa? Butuh adab. Bener nggih? Lho lek sampean nang njobae salat monggo, udele ketok, dengkule ketok monggo di luar salat. Tetapi dalam salat tetap ada namanya akhlakul karimah, ada namanya adabul karimah, ada namanya tawadhu. Nggih, niku mosok ngadep Gusti Allah udel sampean ketok, dengkul sampean ketok. Akhirnya malaikat bingung, iki wong Jawa apa wong India? Udele ketok. Iki kate sembahyang apa kate joget udele ketok. Jadi kemudian lek kita nutup aurat yang memakai pendapat dengkul, lutut, pusar ini bagian aurat, maka kita bersikap hati-hati. Nggih, sikap hati-hati supaya nanti kita tidak mamang dan tidak batal salatnya. Paham nggih? Don. Niki Pak, pendapat dari mazhab Syafi'i termasuk dari mazhab Hambali. Lho misalnya sarunge bolong terus pun di sarung bolong. Sarunge bolong. Bu. Mungkin sampean bolong misalnya, tapi yakin ibu lek salat rangkepane telu rapat. Nggih, Bu? Lah sembayang rangkepane telu. Jeruan situ, sewek, sik apa jenenge? Daster, sik mau kena. Double. Lek wong lanang cukup
sarung. Kadang-kadang GR, garang kepan. Nggih. Lah sarunge bondos pundi? Nggih. Lah para ulama niki beda pendapat, Pak. Termasuk dari mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian diterangkan tegas oleh Imam Asy-Syarazi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Kemudian dipertegas oleh Imam Nawawi dalam syarahnya itu mengatakan tergantung oleh bolonge sarung ketok kulit sampean secara kasat mata, cara normal maka batal sholat sampean. Contoh, berarti ada yang dikatakan apa terlihat tidak terlihat. Lho lek sarung sampean bolong-bolong kena rokok, kulo sarung kulo, sarungnya Pak Darman, sarungnya Pak Imam. Sing tukang rokokane nggih, pasti ana bolonge, kena latune rokok. Gak ketok Pak cilik. Lah lek bolonge cilik, lek kita ukurannya adalah tahtomul wajha. Apa? Hadapan. Lek ngadep ngene secara normal, lho Mas sarung sampean bolong, ketok silite. Ketok kulite, maka sampean batal. Ya, ulangi lagi. Iadah. Karena bolong ketok kulite, tetapi lek bolongnya cilik ya secara kasat mata omong-omong di depan gak ketok ya, maka itu sah dan tidak usah diulangi. Jadi ukuran para imam kita itu ketika sarungnya bolong, mukenae bolong, celonoe bolong. Loh ya, celono kae bolong ya. Gak bolong gak mlebu. Maksudnya daerah aurat, Pak. Daerah aurat niku bolong. Nah, saya ulangi. Kalau walaupun bolongnya cilik tapi ketok jelas warna kulitnya, maka dikatakan dalam fikih itu lubang besar. Tapi kalau bolongnya cilik ya dan tidak kelihatan jelas warna kulitnya secara kasat mata, maka dikatakan bolong cilik. Yang enggak kelihatan itulah sah salatnya. Nggih. Lah lek bolong gede ya diwali Pak sarunge aja dikek mburi, Pak. Ya lek sampean nggae jeruan, gak nggae jeruan. Wah, niki sing bengeng sing mburi. Oh, sarunge bolong. Nah, kemudian yang perlu ditegaskan lagi, ukuran ketertutupan aurat di mana? Ini jarang saya ngerti. Lah menurut ulama kita dari mazhab Syafi'i ngeten, Pak. Juga termasuk mazhab lain, termasuk mazhab Hambali. Napa ukurannya? Ukuran terlihat auratnya itu batasan dari arah atas, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Kalau aurat itu terlihat dari arah bawah tidak dihukumi. Paham ya? Contoh, dua contoh mawon. Sampai sembahyang ndukur ya. Nah, sampai nak ngisor. Jenenge sarung kan pasti ketok teko ngisor, gak rangkepan. Lah itu tidak diukur, paham ya? Tidak diukur. Yang kedua, jenengan sujud. Sering tinggal sampean sujud wong ketok dengkule, ketok pupune. Sering ya? Nah, itu tidak termasuk inkisyaful aurah, bukan terbuka aurat. Paham ya? Kalau baleni, ketertutupan aurat itu dinilai dari mana? Dari atas, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kecuali dari bawah atau ketika sujud. Lu kok ketok panuwe. Sujud ketok tunggul ketok panuwe. Nduk gak masalah. Sebab ulama Syafi'i sepakat sing dinilai adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Di bawah sarung kelihatan tidak dikatakan aurat. Tidak apa-apa. Ya, tidak mamang kita, Pak. Pak Heri sama sujud ketok pupune misalnya nggih. Wis lemu-lemune kan ombo sujud. Ketok ndak masalah. Tahu ngaji tidak diukur aurat. Paham nggih, Bu? Bu. Hah? Mulai kabeh nggih?
Napa? Loh, gak jelas. Oh, jelas. Halo. Testing. Jelas. Jelas ya? Jelas. Nggak aneh. Masa ruangan. Sing kiri jelas, sing kanan enggak jelas. Iya balik. Paham nggih? Niku aurat, Pak. Niku aurat. Jadi salat kita, ya salat kita misalnya, nggih. Oh, ndak ono pakaian blas. Ya, ono mek pakaian sing nyecut. Bu, pakaian nyecut. Ketat. Terlihat lekuk tubuhnya. Panjenengan lek misalnya gak tau belajar fikih pasti ngenten nyimpulnoe. Oh, gak sah. Ya, terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Nyun sewu. Dalam fikih beda. Sampai mulai kaget lho kok ngono. Niki fikih. Contoh ngeten. Terus pundi hukumnya orang orang yang memakai pakaian ketat, baik laki-laki atau perempuan, ya. Lah, mazhab di dalam kitab yang kitabnya Syekh Al-Jazari, ya, sing wafat tahun 1940 Masehi, dalam kitab Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah, beliau mengatakan mazhab Hanafi itu mengatakan, termasuk ulamanya yang bernama Imam Al-Kasani rahimahullah, mengatakan wong lek gawe kelambi ketat ketika sholat maka itu tidak apa-apa, la yadurru, kata beliau, tidak masalah. Karena ukuran Imam Hanafi itu tidak kelihatan warna kulit. Paham nggih? Warna kulit. Lho ana wong ketat. Wong jale wong wedok-wedok Eropa, nggih, delok film nggih, delok film. Wih, iku kok ngaji ketat seru tabine, ngono nggih. Lah, berarti mungkin itu pengikut pendapat Imam Hanafi. Karena ukurannya bukan lekuk-lekuk tubuhnya, tetapi tertutupnya warna kulit aurat, warna kulit. Launal basyarah lho ukurannya, warna kulit. Niku. Yang kedua, dari mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi, Pak. Ya, ukurannya tetap dua, mughaladzah, mukhafafah. Ketok anune apa gak? Lek ketok anune baik sengaja nggak sengaja itu batal mutlak. Tetapi lek sing terbuka auratnya, ya, itu mukhafafah, itu diperbolehkan. Nah, mazhab Syafi'i hampir sama juga. Karena itu hukumnya makruh, ngoten tok. Mazhab Syafi'i wa yukruhu, dan hukumnya makruh ketika pakai pakaian ketat. Bu, pakaian Bu, gak krungu mana itu ya. Pakaian ketat. Malah hah? Iki dasar sih, engko ana sasarate. Ya. Cek semrep pendapatnya Imam mazhab dulu. Nah, mazhab Syafi'i makruh Pak hukumnya kalau laki-laki perempuan memakai baju ketat. Loh niki beda, baju tipis nggih, beda lagi. Baju ketat. Misal sampean nggak celana. Sekarang saya tanya, celana sampean itu memasuk ketat apa longgar? Karena terlihat bentuk tubuh, terlihat pantat sampean, bokong sampean ketok bentuke. Ayo coba. Yo. Sampean celana levis, sing model apa niku? Model napa? Slimming. Gila. Lah, kira-kira pupu sampean, bokong sampean itu ketok enggak bentuknya? Ketok, Pak. Kelihatan. Itu enggak apa-apa. Kalau orang pakaian ketat dan pakai sholat sah menurut Imam Nawawi, nggih, sah, tetapi makruh. Ya, nah kemudian ulama-ulama yang lain, ya, lain itu ada yang mengatakan walaupun
baju ketat itu makruh dan sah sholatnya, tetapi ya kita dianjurkan untuk tidak memakai yang ketat berlebihan. Ya, makanya wong Islam senengane gawe sarung ambek gawe jubah. Longgar nggih, longgar. Tapi lek salat Bu mukenae ojo ketat-ketat ya ojo longgar. Bu. Kok ngene? Wah, iki mari ngaji ketat makruh, tuku sing gawedhe. Sampeyan wong cilik tuku mukena ukurane double XL. Wah, akhirnya wae sujud ketutupan jubah. Bulet nang awake, guling, Pak. Biasa-biasa saja. Kan iki ya, ukuran dari napa? Ukuran dari aurat. Mangkane aurat tok niku lho dibahas sampai subuh gak mari, Pak. Pemane dibahas satu persatu, misalnya niki terus pundi dan sebagainya. Ana malih ngeten, Pak, terus pundi, Pak? Ketika salat celonoe sarunge bapake dipelorot anake, Pak. Bapake gak katokan. Terus pundi, Pak, hukum Pak ketok anune. Nah, iki fikih iki, tutup urno ya. Iki, Bu, oke. Terus pundi? Ayo jenengan sarungnya gak pate kenceng, anaknya jak sholat, ya jaluk mulai ditarik sarungnya, tarik sampai tarik akhirnya jebol melorot. Terus pundi sholatnya? Nah, ya kan? Nah ini kalau kita terbuka aurat, wangkesyaful aurah, ya, terbukanya aurat itu kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Ya, ini dasar sih. Yang kedua, kalau sengaja maka batal sholatnya karena terbuka aurat yang inti. Aurat inti. Nah, pun kali ini. Nah, kemudian ditambah keterangan lain. Nah, kalau misalnya terbuka angin, jenengan gawe sarung, gawe jubah, anginnya banter, tersingkap dengan sendirinya, maka segeralah untuk menutup auratnya. Segera. Lek lama sekali nutup, maka sholatnya batal. Kalau sarung sampai dilorot anak gak sengaja, lah ini ulama beda pendapat. Ya, yang pertama tetap lakukan, kembalikan sarung pada semestinya. Yang kedua, hati-hati kalau gerakannya lebih dari 2 sampai 3 gerakan untuk membalas sarung, maka sholat kita batal. Mendingan apa? Ketika sarung kita melorot ketok aurat, dan itu tidak mungkin kita perbaiki dengan gerakan dua gerakan, maka lebih baik kita membatalkan sholat. Oke, sampai timbang mamang loh, Pak, melorot pada lo mana nggih? Lah iya lek melorot pisan, anake tarik mana kedua melorot. Lebih baik kita batalkan. Boleh sebab ada napa? Sebab ada illat. Paham nggih? Nah niki. Lek iki sengaja itu batal sholatnya, nggak sengaja, lihat dulu masalahnya kayak tadi itu. Nggih. Niku Pak tentang aurat. Nah, kemudian tentang aurat lagi untuk perempuan tuh, nggih. Batasan aurat perempuan niku ulama berbeda Bu. Aurat wa auratin nisa, auratnya perempuan ya, wajami ibadani, seluruh badannya, illa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan 2 telapak tangan. Bun. Nah, di dalam mazhab Syafi'i Bu, niku dibagi 4 hukum auratnya perempuan. Yang pertama, aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahram nggih, anake, bapake, mbae nggih, putune ketok. Maka perempuan berhadapan dengan mahram atau dengan
sama sesama wanitanya dalam mazhab Syafi'i di luar sholat, ya, di luar sholat itu batasannya antara udel dengan lutut. Paham, Bu? Kalau baleni, yang pertama auratnya perempuan, ya, di luar sholat ya, aurat perempuan di luar sholat ketika berhadapan dengan mahramnya atau sesama perempuannya, maka batasan auratnya adalah antara pusar dengan dengkul, lutut dengan pusar. Bu, paham nggih? Bu. Lah sampai mbek anak sampean ya gak apa-apa nutup udel sampai dengkul. Yang kedua, kalau perempuan berhadapan dengan ar-rajul ajnabi, napa? Laki-laki asing, maksudnya bukan mahram, maka auratnya adalah sama dengan aurat dalam sholat, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasanya kita pun ukuran dari kafaiha, dua telapak tangan perempuan. Maka yang sering kita ngerti adalah yang dimaksud telapak tangan yang dalam, gitu. Tetapi dalam jumhur ulama Syafi'i itu ukuran dari telapak tangan perempuan itu bukan hanya dalamnya, tetapi juga punggung tangan. Batasannya adalah pergelangan tangan. Ini adalah aurat perempuan baik dalam sholat maupun di luar sholat menurut mazhab Syafi'i. Lo tangane ketok pas ndagep misalnya nggih, mukone kecilian nggak ada anake. Amene nggak apa-apa, Pak. Tetapi apa? Dikhawatirkan ketika imaman makmuman dengan orang yang bukan mahram, lek tangane mulus nyusewu nggih, kuatir timbul syahwat, timbul fitnah, maka dianjurkan untuk ditutup. Paham, Bu? Insyaallah nih bingung. Amin. Ya, bon. Nomor 3, aurat perempuan dalam sholat, ya, itu wajah. Wajah niku menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um niku nopo? Batasannya sama laki-laki. Batas rambut batuk, ya, sampai dagu. Niki batas wajah. Horizontalnya telinga kanan niki nggih. Nah, kali niki. Jadi itu batas wajah. Ya, makanya perempuan itu terbuka wajahnya. Sebab batuk, ya, baik laki perempuan itu syarat sujud yang sempurna. Paham nggih? Loh, ya boleh irung tutup nggih maskeran. Oh, qala Rasulullah SAW hitung menit di dalam mazhab Syafi'i, Pak, hidung itu nempel sunnah kecuali lah lek nyon sewu lek irunge pesek ojo ditempel-tempelno, biasa-biasa saja. Lek mancung otomatis nempel-nempel dewe. Paham ya? Nah, kalau ada penyakit atau pandemi atau virus, maka bahkan wajib ditutup hidungnya. Dalam sholat tidak apa-apa. Hukum makruh dalam mazhab Hambali akan hilang kalau kita nutup ada hajat atau keperluan. Paham? Wes. Kalau ini culang terang. Nggih, pun telas. Pun nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi
kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.